Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Mabes Polri. Proses hukum sudah berjalan dan sebelum tanggal 2 Desember berkas perkara akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan. Masyarakat tentunya ingin tahu kelanjutan proses hukum kasus dugaan penistaan agama. Sapa Indonesia Pagi kedatangan tamu pagi ini. Selamat pagi, ada Bang Ruhut Sitompul dari juru bicara Basuki Cahayapurnama dan juga ada Kang atau Mas Asep nih tadi. Kang Asep dong. Kang Asep, oke, Kang Asep Irawan, pengamat hukum pidana, dan ini masih membahas terkait dengan pemeriksaan Ahok pertama kalinya sebagai tersangka. Ahok tidak mengatakan apa-apa. Kalau ke Bang Ruhut, apa yang diceritakan selama pemeriksaan kemarin, apa yang diceritakan oleh Ahok sendiri? Ahok hanya mengatakan dia sudah menelepon ibunya. Kita bangga, sorga di telapak kaki ibu, ya. Kita lihat tadi nasihat doa dari ibunya. Ibunya sangat nasionalis, ya, menghormati semua agama. Ya, Ahok lahir dari kandungan ibunya 9 bulan, jadi Ahok juga seorang nasionalis. Dia hanya mengatakan kepada saya, Bang, kita mengalir saja, kita patuh kepada hukum, kita hormati profesionalisme Kapolri, Pak Tito, Pak Aridono, Komandan Bareskrim, begitu juga tim penyidik. Kita patuh Indonesia negara hukum, seperti beliau katakan, Bapak Joko Widodo juga Presiden Republik Indonesia yang ke-7 tegas menyatakan hormati hukum, jadikan hukum panglima, siapapun tidak boleh intervensi, karena itu kami semua berserah kepada kepolisian, karena kami tahu mereka sangat profesional. Tadi saya ingin sampaikan, pengacara memang banyak, tapi kami ikuti semua aturan. Kemarin saya mengatur jadi hanya 3 pengacara sesuai dengan permintaan dari Propam. Jadi bergantian, tapi yang lain juga disiapkan tempat khusus, bisa santai sambil menunggu giliran mendampingi. Biar betul-betul suasana itu bisa fokus. Jadi kemarin ada 27 pertanyaan, lebih memfokuskan dari 40 pertanyaan waktu penyelidikan. Karena kemarin sudah penyidikan. Jadi pertanyaan yang dipaparkan juga dari pihak penyidik ini apakah ada yang berbeda ketika kemarin ditanyakan kembali? Enggak, lebih memfokuskan. Jadi mungkin setelah difokuskan menjadi 27 pertanyaan. Kalau Kang Asep melihatnya seperti apa pemeriksaan kemarin? Ya gini, ini kan udah penyidikan dalam rangka prosesnya untuk keadilan. Kalau dulu kan minta keterangan, tapi isinya saya tidak jauh berbeda, mengejar apakah Pak Ahok melakukan penodaan terhadap agama atau tidak. Nah itu kan pertanyaan sekitar itu. Sekali lagi ini tahap penyidikan udah untuk prosesnya, judulnya juga udah berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Kalau kemarin kan keterangan. Betul. Jadi kalau misalkan dilihat hari ini juga ada pemanggilan dari beberapa saksi dan juga ahli. Kalau misalkan dari pihak Ahok sendiri, siapa yang akan ditampilkan untuk mungkin meringankan dari adanya tuntutan ini? Iya, jadi ahli-ahli kita siapkan ya, mengenai ahli masalah agama, ahli masalah budaya, masalah hukum. Beberapa ahli kita siapkan, jadi nggak usah khawatir. Bahkan nanti mungkin kalau sudah P21 disidangkan, ya jujur saja. Ada berapa sih saksi dan ahli yang disiapkan kalau misalkan dari terlapor? Ada sekitar berapa belas saksi ya kita siapkan. Bahkan nanti sekarang dipimpin Pak Sierra, kita tetap karena anak muda ya, seorang lawyer muda, kebetulan pernah beberapa kali partner dengan saya, kader PDI Perjuangan. Sekarang kami juga berterima kasih, selamat Pak Yan Farid, kemarin menang petun, sekarang ikut wakil ketua umumnya Pak Hempri Jemat, juga menjadi lawyer. Bahkan nanti waktu di pengadilan kita bikin lebih paripurna lagi, saya juga nanti memohon ya, Kang Asep juga bisa membantu, karena Kang Asep ini kita tahu hakim yang sangat lurus, ya, apalagi kaitan narkoba di tangan beliau semua harus dieksekusi mati, ya. Masalah. Jadi banyak dukungan sebenarnya. Banyak. Kalau saya hitung, bahkan saya kemarin minta maaf, banyak sekali para senior, ya, Bang, kami akan bantu Ahok. Turun gunung istilahnya. Turun gunung semua. Lalu Kang Asep, kalau misalkan dilihat dari saksi-saksi yang akan dihadirkan, seperti apa yang bisa meringankan, kesaksian semacam apa atau pernyataan apa yang bisa meringankan posisi Ahok di sini? Ini kan Pak Ahok tuh memberi pernyataan 27 September di Kepulauan Seribu, bla bla bla, yang tahu kan nanti barang buktinya di penyidikan kan. Nah sekarang polisi telah menetapkan Pak Ahok sebagai tersangka untuk membuktikan ada perbuatan itu. Tapi kita paham juga ketika di penyelidikan kan tidak bulat. Ya, ketika tidak bulat ada sesuatu yang perbedaan kan. Tapi karena udah jadi tersangka, usahakan untuk naik ke pengadilan. Nah, sejauh mana saksi
Nah, saksi yang dihadirkan oleh penyidik pasti untuk membuktikan itu ada perbuatan. Tapi sekarang dikunci tidak bulat kan. Nanti tergantung dari timnya Pak Ruhut dan kawan-kawan. Saksi yang meringankan, keterangan ahli juga. Nah, apakah perbuatan Pak Ahok ini menodai agama atau tidak? Nah, itu kan pernyataan sekali lagi kan. Ini sekali lagi perlu masyarakat pahami, jangan disamakan dengan dalam tanda petik ya orang penistaan agama yang lain beda. Misalkan Lia Eden, dia kan mengaku Nabi, mungkin perbuatan lain, kemudian Sadek Muhammad dan lain-lain itu jelas mengaku Nabi, Al-Quran. Ini kan pernyataan yang menimbulkan multi tafsir ya. Apakah pernyataan itu menoda agama atau tidak? Maka nanti Pak Luhut itu menghadirkan saksi ya, menghadirkan ahli bahwa ini bukan penodaan terhadap agama, itu akan dihadirkan oleh timnya Pak Luhut. Nah, sebaliknya dari pihak jaksa nanti bahwa ini bukan penodaan agama. Nah, tergantung nanti hakimnya menilai. Nah, apakah sekarang karena pertanyaannya sederhana kok. Apakah pernyataan sekali lagi 156 itu yang dibaca pernyataan pengeluaran ini penodaan agama atau tidak? Nah, di penyidiknya tadi kan tidak bulat. Nah, tinggal di pengadilan nanti hakim yakin nggak gitu kan bahwa ini penodaan agama. Tapi sekali lagi perkaranya Pak Ahok sekali saya ingin tekankan berbeda. Punya karakteristik dengan perkara yang lain. Yang lain adalah perbuatan, melakukan perbuatan. Ini pernyataan. Bahkan Kapolri pun menegaskan hal yang sama. Ini berbeda dengan yang lain-lain. Berbeda. Selalu kan jangan sampai masyarakat sesat sekali lagi. Karena siapa? Beberapa kali banyak. Cuma selalu tadi kan kayak Eden, Musadek itu perbuatan. Ini pernyataan. Apakah pernyataannya ini menoda agama atau tidak? Nanti kan tahu di pengadilan. Betul. Dilihatin lengkap ya, yang 1 jam. Jangan yang separuh-separuh, ini kan ada versi yang separuh-separuh, yang sejam. Nanti kan baru bisa dilihat kan. Bahkan persidangan akan dibuka secara umum, bisa disaksikan. Gini, perlu kelikan juga, ini supaya masyarakat tahu. Sidang itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya umum itu belum tentu live, belum tentu bisa siaran langsung. Nah, saya termasuk yang menentang siaran langsung. Ya kalau saya langsung menentang. Alasannya kenapa, Bang? Hah? Alasannya kenapa? Lah, sidang harus buka tuh. Kalau siaran langsung, apa yang terjadi? Kan saksi dihadirkan 1 demi 1, tidak berhubungan ya. Kan hasilnya nonton. Kasus kayak kemarin itu. Di dunia berada pun tidak di Amerika pun satu negara hanya Monaco yang secara langsung. Silahkan publik datang dari pihaknya Pak Ruhut, dari pihak yang kelapor, di ruang sidang. Tapi tertib. Ya sekarang ini kan jangankan di sidang. Sekarang aja ada pemaksaan kehendak. Saya kasih contoh. Jadi takut nantinya akan ditunggangin juga dengan adanya situasi nah, terbuka. Saya percaya ini ketua pengadilan itu ketua yang lurus bersih. Saya tahu persis siapa Dwi Arso Budiman. Dia boneknya Surabaya. Siapapun yang lawan dia bisa dihantam mama. Ini ketua pengadilan saya tahu persis. Jadi ini anak Surabaya, ketua pengadilan orang seluruh. Jadi akan aman, bisa dipastikan ini, ya untuk sekelas persidangan Albertino Ho. Jadi yang namanya Dwi Arso Budiarso itu orang tahu. Ya silakan tanya, dia bekas ketua Semarang, ketua Banjarmasin, pernah di Depok, pernah dulu Jakarta Pusat. Berarti betul-betul pernah orang-orang asisten yang ketua terbaik Mahkamah yang Agung dipilihkan dia. untuk menyelesaikan Jadi kasus kita percaya ini. sama hakimnya. Jadi kalau nanti hakimnya apapun Betul. harus terima karena dia yang mimpin sidang. Jangan sampai nanti sidangnya ada penekan seperti sekarang kan. Kenapa nggak ditahan? Itu menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa tidak ditahan? Mungkin saya mau tanya dulu ke Bang Ruhut. Bagaimana rasanya dari tim Ahok sendiri melihat banyak sekali tuntutan untuk menahan Ahok seperti itu? Ya, jadi tadi ya menyambung apa yang dikatakan Kang Asep, itu yang saya katakan. Saya mengajak kita semua, bahkan ini kadang-kadang saya lihat ada para pengacara, mungkin karena di pihak sana, yang membuat saya, ini ada apa ini pengacara ya. Lihat satu case, lihat case per case. Ya, jangan seperti yang dikatakan Kang Asep, beda, nggak boleh disamakan. Jadi kaitan, kenapa tidak ditahan? Kita hormati subjektivitas kepolisian. Ya, apa itu? Pertama, ya tidak menghalangi pemeriksaan. Bahkan Ahok itu kooperatif. Ya. Tanggal 24 Oktober tidak dipanggil dia sudah datang, minta diperiksa. Pada waktu itu 22 pertanyaan. Waktu secara resmi ditambahkan lagi 18 pertanyaan, 40 pertanyaan. Yang lain dipanggil nggak mau ya? Yang lain dipanggil, kami dikriminalisasi. Wah, di forum galak. Giliran datang panggilan polisi, waduh, ciut nyalinya. Minta dukungan, minta apa. Kalau Ahok enggak, kami cuma berapa orang yang datang kemarin. Sudah itu kedua, tidak menghilangkan barang bukti. Barang bukti kan sudah ada cuma satu udah ada di Mabes Polri, di Serse, di Pak Aridono ya. Udah itu, saya tadi ngobrol ya, Kang Asep ini sangat memberi saya banyak ilmu ya. Melarikan diri, mengulangkan perbuatannya lagi. Ya tidak mengulang, itu kan. Masa kan dia calon gubernur, apalagi nanti tanggal 15 Februari dia menang. Ngapain dia mesti lari? Dia tuh menang dari putaran. Untuk kampanye lagi ya, kan kalau kampanye aja. Itu dari pihak ya Bang Ruhut. Kalau misalkan Kang Asep tentu kita akan tanyakan dari mana melihatnya dari hukum pidana. Tapi kita akan jawab seusai jeda. Kita akan segera kembali.